Su Quan mengucapkan kata-kata ini kepada para tetua keluarga Su. Luo Zeng bukan hanya seorang jenius yang menyadari Dao dengan satu pikiran, tetapi juga memiliki Qiu Yinhe di belakangnya. Tidak mudah bagi Gunung Taihao untuk memindahkan Luo Zeng. Pada saat yang sama, Su Quan juga bersimpati dengan kehati-hatian keluarganya. Keluarga Su hanyalah keluarga pengrajin, tidak penting bagi Tiangong, mereka tidak mampu menyinggung Gunung Taihao. Ketika semua orang di keluarga Su mendengar ini, mereka juga sedikit terkejut. Jenius yang tercerahkan dalam satu pikiran. Sejauh catatan Tiangong, hanya ada 14 dari mereka. Jika karakter seperti itu memang percaya diri, tidak heran jika Luo Zeng tidak ragu untuk membunuh Su Yuwei. Oke, Luo Zeng telah mengalami kemampuan Su Quan untuk menamparkan kuda, sekarang sudah seperti ini, apakah kita masih perlu melanjutkan pertempuran? Konfrontasi antara Luo Zeng dan Su Yuwei menghancurkan seluruh arena drum raksasa. Di sisi lain, keluarga Li, keluarga Zhao, dan keluarga lainnya masih rela bertanding. Jika mereka benar-benar bermain, pahlawan muda mana yang tidak mungkin menjadi lawan Luo Zeng. Terlebih lagi, dengan peristiwa besar yang terjadi hari ini, keluarga tidak punya niat untuk bersaing. Beberapa leluhur berkumpul untuk berdiskusi, dan akhirnya keluarga Su mengambil alih Paviliun Qianbo. Masalah Paviliun Qianbo telah berakhir terlepas dari prosesnya, Luo Zeng membantu keluarga Su mencapai tujuan mereka, dan dia serta para keluarga Su juga tidak berutang satu sama lain. Luo Zeng merapikan dan membawa Su Quan pergi. Su Yusen sedikit khawatir tentang Su Quan, tetapi di depan Luo Zeng, dia tidak bisa berkata banyak. Setelah meninggalkan kota Fusu, Luo Zeng dan Su Quan tidak langsung bergegas ke susunan teleportasi, tetapi berjalan ke barat menyusuri Danau Minghu. Meskipun ada kecelakaan dalam kompetisi tahun ini, Daji Paviliun Qianbo tidak terpengaruh. Tepi Danau Minghu masih penuh dengan orang, dan sangat ramai. Banyak orang masih membicarakan penampilan heroik Luo Zeng di siang hari, di mata mereka, pertarungan antara Luo Zeng, Su Yuwei dan ketiga He bersaudara bernilai puluhan pertarungan yang belum dilakukan nanti. Tuan Panji, Xiaoyin itu masih gadis pelayanmu, dan dia terlalu nakal. Dikatakan bahwa Daji Paviliun Qianbo akan kembali hari ini, dan aku belum melihat siapapun. Su Quan mengeluh di belakang Luo Zeng. Pada hari kedua ketika Luo Zeng pergi ke rumah Su, Xiaoyin meminta izin Luo Zeng dan ingin pulang. Inilah mengapa Xiaoyin ingin datang ke Minghu bersama Luo Zeng, dan Luo Zeng secara alami setuju. Tanpa diduga, Xiaoyin tidak pernah kembali, jadi Su Quan hanya bisa membawa Luo Zeng ke kota Yanzhao untuk menemukan Xiaoyin. Kota Yanzhao menampung dua keluarga besar, keluarga Yan dan keluarga Zhao. Namun, dengan runtuhnya keluarga Yan, keluarga Zhao sekarang menjadi keluarga dominan, yang sepenuhnya mengendalikan kota Yanzhao. Selama hari-hari perayaan Paviliun Qianbo, kota Yanzhao terang benderang. Keluarga Yan di sudut barat laut tampak agak bobrok, tidak selaras dengan suasana pesta. Di halaman belakang rumah Yan, wajah Xiaoyin penuh kecemasan. Dia sudah setuju untuk kembali ke rumah Su untuk bertemu Tuan Muda hari ini, tapi sekarang dia terjebak di rumahnya sendiri. Xiaoyin mencoba memanjat tembok halaman berkali-kali, tetapi saat dia menyentuh dinding halaman, seberkas darah menjatuhkannya dan jatuh ke halaman. Xiaoyin, jangan coba-coba, pesona ini diatur secara pribadi oleh keluarga Zhao, kamu tidak bisa keluar, kata sebuah suara dari dalam ruangan, itu adalah ibu kedua Xiaoyin. Aku memberimu begitu banyak kristal ilahi. Kamu akan memperlakukan adikku seperti ini, kata Xiaoyin dengan wajah penuh kebencian. Erniang tampak tenang, dan berkata dengan kejam keluarga Yan kami ingin bangkit kembali. Bagaimana kami bisa mengandalkan kristal ajaib kecil yang Anda dapatkan dari menjadi pelayan? Jika kami menikah dengan keluarga Zhao, mungkin kami dapat membantu keluarga Yan kami. Saat itu ketika keluarga Yan kita jatuh, keluarga Zhao adalah orang yang memulainya. Biarkan keluarga Zhao mendukungmu, kamu sedang bermimpi. Kemudian Tuan Zhao bahkan lebih bebas, dan Erniang ingin menyerahkanku kepadaku aku tidak akan mati. Xiaoyin telah melakukan banyak hal untuk keluarga Yan. Tetapi keluarga Yan akhirnya membalasnya dengan cara ini, dia secara alami patah hati, dan wajahnya penuh air mata saat dia berbicara. Keluarga Yan juga merupakan keluarga besar Minghu saat itu, 20 tahun yang lalu, para tetua yang bertanggung jawab atas keluarga Yan meninggal secara kolektif, hanya menyisakan sekelompok wanita, anak, dan cucu yang tak berdaya. Di bawah cedera parah, keluarga Zhao bangkit dengan cepat dan terus mengikis harta keluarga Yan, menyebabkan keluarga Yan merosot ke situasi saat ini. Jangan mempersulit Erniang, Tuan Zhao akan datang menjemputnya malam ini, dan kamu tidak bisa pergi kemana-mana hari ini. Erniang sedang berbicara, ketika terdengar suara langkah kaki di halaman belakang.
Seorang pria berbaju putih telah memasuki rumah dengan beberapa pelayan bertopi hitam. Pria berbaju putih ini tidak lain adalah Tuan Zhao San. Putra ketiga ada di sini. Seberapa ramai daerah Minghu? Hihihi, ibu kedua dari keluarga Yan tersenyum penuh semangat. Tentu saja itu hidup, kata Tuan Zhao dengan acuh tak acuh. Putra ketiga Zhao ini tidak memiliki ambisi yang besar, dan dengan kekuatannya, dia tidak memenuhi syarat untuk memperjuangkan keluarga Zhao. Terlebih lagi, peristiwa sebesar itu terjadi hari ini, dan pertarungan berakhir dengan tergesa-gesa. Setelah berbasa-basi, Erniang membawa Tuan Zhao ke halaman belakang. Melihat penampilan Xiao Yin, mata putra ketiga Zhao langsung berbinar, dan dia tersenyum. Yan Xiao Yin, aku belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun, tapi dia sedikit segar. Tampaknya pegunungan dan sungai di Tiangong masih memelihara orang. Saat dia berbicara, dia melangkah maju setelah beberapa langkah, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Xiao Yin. Tampar, Xiao Yin menamparkan tangan putra ketiga Zhao, alisnya berdiri tegak, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tuan Zhao San kembali menatap Erniang, dan berkata, Erniang, apakah kamu sudah menjelaskan semuanya dengan jelas kepada gadis ini? Sungguh-sungguh. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Xiao Yin berkata, saya dengan hormat memberitahu Anda bahwa saya akan pulang kali ini, dan saya datang dengan Tuan Muda. Tuan Muda saya adalah seseorang yang tidak dapat Anda sakiti. Jika sebelum Xiao Yin selesai berbicara, Erniang berkata, Xiao Yin, kamu dilahirkan dengan kehidupan yang rendah, dan kamu bisa menjadi pelayan seumur hidup. Putra ketiga Zhao juga berkata dengan jijik, putramu hanyalah seorang hanya murid Tiangong, benar-benar berpikir bahwa keluarga Zhao kita adalah dekorasi. Bahkan jika dia datang ke keluarga Zhao saya hari ini, apa yang Anda takutkan? Dia melambaikan tangannya dengan jijik, ikat dia kembali padaku, beberapa wanita bisa jujur, hanya di tempat tidur. Para pelayan di belakangnya mematuhi perintah dan bergegas datang dan panggil seseorang. Xiao Yin benar-benar putus asa pada saat ini, dia mundur beberapa langkah dan bersandar ke dinding. Melihat para pelayan itu semakin dekat, dia tiba-tiba merasakan panas di telapak tangannya, dan kekuatan terus-menerus berkumpul di telapak tangannya. Kekuatan ini membungkus telapak tangannya, dan dia mengayunkannya ke depan dengan sebuah tamparan. Retak, pelayan di depan ditampar oleh Xiao Yin, dan dia terbang lebih dari 10 kaki. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, semua orang tertegun sejenak, lalu wajah putra ketiga Zhao menjadi gelap dan berkata, apakah mereka semua sampah? Beberapa pelayan segera menerima penghinaan mereka dan langsung pergi ke Xiao Yin. Pada saat ini Xiao Yin bertingkah seperti dewa, mengepakkan tangannya dengan liar, tapi setiap tamparan sangat tepat. Papa, papa, papa. Mendengar tepuk tangan meriah satu demi satu, para pelayan itu terlempar 2 atau 3 kali. Xiao Yin juga melihat tangannya, dan tertegun. Putra ketiga Zhao juga melihat beberapa petunjuk, dia merasakan kekuatan tak terlihat mengalir di halaman, wajahnya berubah drastis dan dia berteriak pada saat yang sama, siapa itu? Keluar. Tidak seorang pun di luar halaman menanggapi kata-kata Tuan Zhao. Ibu kedua dari keluarga Yan dan Yan Xiaoyin juga melihat sekeliling, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Buat masalah untukku di kota Yan Zhao, aku tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Putra ketiga Zhao melihat bahwa tidak ada yang menjawab, dan suaranya menjadi sedikit lebih keras. Seluruh kota Yan Zhao milik keluarga Zhao mereka, tidak peduli seberapa besar naga yang melintasi sungai itu, ia akan menundukkan kepalanya. Ini juga merupakan ibu kota kegilaan putra ketiga Zhao. Dia baru saja selesai berbicara ketika dia mendengar teriakan Yan Xiaoyin. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam kekuatan tak terlihat, dan dia langsung bergegas ke putra ketiga Zhao. Kecepatannya sangat cepat, sebelum putra ketiga Zhao dapat bereaksi, dia melihat Yan Xiaoyin menamparkan wajahnya. Kamu berani menamparkan Pa? Tanda seru. Kekuatan tamparan terakhir sangat kuat, dan putra ketiga Zhao terbang keluar dan meruntuhkan gubuk di halaman. Xiaoyin, kamu gila, teriak Erniang keras. Yan Xiaoyin mengangkat tangannya dan ingin menamparkan wajah Erniang, tetapi Erniang menutupi pipinya dengan kedua tangan, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Baru saat itulah kedua sosok itu perlahan mendarat di halaman. Ketika kedua orang itu menyentuh penghalang di halaman, penghalang yang diatur oleh keluarga Zhao segera diaktifkan, dan cahaya berdarah segera mengenai mereka. Retak, saat sinar busur listrik melintas dari salah satu tangan, cahaya berdarah itu hancur bersamaan dengan seluruh susunan pesona. Kamu? Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke rumah Yan kami? Kata Erniang dengan wajah penuh kengerian. Tuan muda ketiga Zhao juga merangkak keluar dari reruntuhan, dan wajahnya berubah saat melihat dua orang di udara.
Wajah Yan Xiaoyin penuh kegembiraan dan keterkejutan, dia melangkah maju dan membungkuk kepada Luo Zeng, Tuan Luo, saya gagal kembali ke rumah Su hari ini karena melalaikan tugas saya, hanya karena. Begitu, Luo Zeng mengulurkan tangannya untuk menghentikan Yan Xiaoyin. Xiaoyin melanjutkan, lalu menatap istri kedua keluarga Yan dan berkata, Yan Xiaoyin adalah pelayanku, aku akan membawanya pergi hari ini, beraninya kamu menahannya. Istri kedua keluarga mungkin tahu bahwa Yan Xiaoyin melayaninya, dia adalah murid dari Sekte Pedang Xin Liu, jika keluarga Yan makmur saat itu, dia tidak akan menganggapnya serius, tetapi sekarang keluarga Yan sudah menjadi cangkang kosong. Bagaimana dia bisa berani mengatakan lebih banyak? Jangan berani, bukan ideku untuk menahan Xiaoyin, itu ide keluarga mereka, itu ide keluarga Zhao. Ibu kedua dari keluarga Yan menyalahkan sepenuhnya dalam sekejap mata, tidak pernah menyebutkan kepentingan keluarga Yan. Luo Zeng tidak peduli dengan wanita seperti itu, dia menoleh untuk melihat Zhao Sangong. Kepala Tuan Zhao penuh dengan debu dan batu, dan dia sangat malu, tetapi matanya masih bersinar terang, ini adalah ide keluarga Zhao kami. Bagaimana menurut Anda? Tuan Zhao ini juga berpartisipasi dalam Pekan Raya Paviliun Qianbo bersama keluarga Zhao hari ini, tetapi dia tidak tertarik padanya, dan dia menyelinap pergi sebelum kompetisi drum raksasa dimulai, dan menemukan seorang teman lama untuk bergaul dengannya di sore hari, dan dia tidak mendengar apa yang terjadi hari ini sampai Paviliun Qianbo ditutup, jadi dia tentu saja tidak tahu tanda Luo. Bagaimana menurutku? Luo Zeng melirik putra ketiga Zhao, tentu saja, dia membawa Yan Xiaoyin pergi. Putra ketiga Zhao tidak bermaksud mundur sama sekali, apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari kota Yan Zhao? Suara itu jatuh, tuan muda ketiga Zhao menghancurkan liontin batu giok di pinggangnya. Liontin giok itu meledak menjadi lampu hijau saat patah. Melihat tindakan Tuan Zhao, wajah Yan Xiaoyin berubah, dan dia berkata dengan cepat, Tuan, sebaiknya kita segera pergi. Jika keluarga Zhao bergegas, saya khawatir Anda akan mendapat masalah, Tuan Yan. Juga mengerti, Luo Zeng, sebagai elit Sekte Pedang Xin Liu, mungkin tidak takut pada keluarga Zhao. Tapi ini bukan Tiangong, keluarga Zhao juga memiliki beberapa orang kuat dengan kekuatan yang baik. Luo Zeng bersikeras untuk tetap di sini, saya khawatir dia akan menderita, ini adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Mungkin, kata Luo Zeng acuh tak acuh. Melihat wajah Luo Zeng, Zhao Sangong juga mencibir di dalam hatinya. Keluarga Zhao yang bermartabat telah beroperasi di Minghu selama bertahun-tahun, dan telah menyumbangkan sejumlah besar obat ajaib ke Tiangong setiap tahun, hubungan dengan Tiangong juga sangat baik, dan tidak masalah untuk meluruskan murid Tiangong belaka. Setelah 10 napas waktu, lebih dari selusin sosok di kota Yan Zhao terbang melintasi langit di atas rumah Yan, dan langsung datang ke halaman kecil dengan sikap mengancam. Pemimpin kelompok orang ini adalah patriark dari keluarga Zhao. Ayah. Melihat ayahnya datang sendiri, putra ketiga Zhao menjadi lebih percaya diri, dan berkata dengan arogan, anak ini menyebabkan masalah di kota Yan Zhao kita, tetapi dia sama sekali tidak memperhatikan keluarga Zhao kita. Patriark. Keluarga Zhao memimpin semua orang di halaman, matanya melirik, dan ketika dia melihat wajah Luo Zeng, dia terkejut di dalam hatinya. Inilah orang yang langsung mengacaukan Qianbo Paviliun Daji. Bahkan keturunan langsung Gunung Taihao akan membunuh apapun yang mereka katakan. Bagaimana anak ketiga dalam keluarga itu menyinggung perasaannya? Ayah, tangkap orang ini dan hukum dia, dan jangan biarkan orang luar mengatakan bahwa keluarga Zhao kita tidak kompeten. Tampar. Patriark keluarga Zhao menamparkan wajah tuan muda ketiga Zhao dengan backhand. Xiaoyin merokok lebih keras lagi. Putra ketiga Zhao tiba-tiba menjadi pusing, dan butuh beberapa saat untuk kembali sadar, hatinya penuh dengan kebingungan, dan kemudian dia melihat pemandangan yang membuatnya panik, ayahnya membungkuk dengan hormat kepada Luo Zeng sampai akhir. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Hanya cucu dan kakek nenek yang akan memberi hormat seperti ini. Siapa ayahnya? Penguasa kota Yan Zhao, patriark keluarga Zhao. Bagaimana dia bisa melakukan ini pada murid Tiangong belaka? Untuk sementara, pandangan dunia Tuan Zhao sedikit membingungkan. Saya tidak bisa mengajari putra saya dengan baik, jadi tolong maafkan saya, Tuan Luo, kata patriark keluarga Zhao dengan hati-hati. Orang-orang tidak takut membunuh Su Yuwei, dan kekuatan mereka bahkan lebih mampu membunuh 3 He bersaudara yang baru saja memasuki alam sumber caotik. Jika Luo Zeng benar-benar membuat keributan di sini, kehidupan lamanya dan masa depan keluarga Zhao harus diakui. Selain itu, patriark keluarga Zhao juga jelas tentang temperamen putra ketiganya, jadi dia tahu bahwa masalah ini adalah kesalahannya tanpa bertanya. Luo Zeng menatap patriark keluarga Zhao dengan dingin,
dan segera berkata saya tidak ingin terlibat dalam urusan keluarga Yan dan keluarga Zhao. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan putra Anda karena memprovokasi Xiao Yin. Patriark. Keluarga Zhao tidak mengatakan apa-apa, dan memerintahkan berkata. San Er, kemarilah, berlututlah. Wajah putra ketiga Zhao itu pucat, dia belum pernah melihat ayahnya begitu tegas, dia berjalan dengan enggan, tetapi menolak untuk berlutut, dan bergumam, dia hanya seorang gadis pelayan, seorang gadis pelayan. Berlututlah, teriak Patriark Zhao dengan keras. Putra ketiga Zhao akhirnya menjatuhkan diri dan berlutut di depan Luo Zeng. Patriark keluarga Zhao berkata lagi, Tuan Luo, putra saya yang tidak efektif siap membantu Anda. Luo Zeng melambaikan tangannya dan berkata, patahkan kakinya dan lengan, satu Anda tidak akan dirawat selama setahun. Tanpa ragu, Patriark keluarga Zhao melambaikan tangannya dan langsung pergi ke putra ketiga Zhao dengan sedikit energi gelap. Kakak, putra ketiga Zhao menjerit, lengan dan kakinya patah oleh kekuatan gelap. Ayo pergi, kata Luo Zeng kosong sebelum membawa Yan Xiaoyin dan Sukuan pergi, tetapi sebelum pergi, Luo Zeng tiba-tiba menoleh dan meninggalkan kalimat meskipun Xiaoyin adalah pelayanku, tapi aku tidak ingin keluarga kelahirannya menjadi begitu bobrok. Penurunan keluarga Yan ke ladang seperti itu tidak dapat dipisahkan dari keluarga Zhao. Patriark keluarga Zhao seperti cermin yang cerah. Jika Tuan Luo yang tidak bisa tersinggung ini benar-benar mengejarnya, itu mungkin masalah besar. Untungnya, Yan Xiaoyin hanyalah seorang pelayan di sampingnya, dan dia juga berkata bahwa dia tidak berniat terlibat dalam masalah ini. Ketika Patriark dari keluarga Zhao menetap, dia mendengar putra ketiga Zhao berkata, ayah. Beri aku pil intermiten. Menyakitkan aku sampai mati. Siapa pria itu? Apakah dia putra Tiangong? Ayah sangat menghormatinya banyak. Lengan putra ketiga Zhao sakit, dan dia masih terbaring di tanah. Dia mengerti bahwa dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan, dan tindakan ayahnya hanyalah sandiwara. Memukul anggota tubuh bukanlah masalah besar, dan itu dapat dikembalikan dalam sekejap dengan obat mujarab keluarga Zhao. Sayang sekali putra ketiga Zhao tidak menunggu ramuan ayahnya, tetapi yang dia tunggu adalah tendangan ayahnya. Bang bang bang. Tendangan ini menendang putra ketiga hingga setengah mati, dan patriark keluarga Zhao memarahi pada saat yang sama, kamu pengkhianat yang membunuh 1000 pisau hampir membunuh keluarga kita. Dan, pergilah bermimpi. Ini tahun kamu akan berbaring di tanah untukku lagi, dan siapapun yang berani melanjutkan untukmu, aku akan mematahkan tangan dan kaki mereka. Setelah selesai berbicara, patriark keluarga Zhao membawa anak buahnya dan pergi. Ibu kedua dari keluarga Yan telah menggigil di sudut. Sampai sekarang, dia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dia hanya samar-samar tahu bahwa Yan Xiaoyin telah melekatkan dirinya pada tokoh yang hebat, dan tokoh ini juga berbicara. Jangan mempersulit keluarga Yan. Di kapal terbang, Luo Zeng duduk di garis depan. Yan Xiaoyin merenung sejenak, lalu berjalan ke Luo Zeng diam-diam, dan membungkuk pada Luo Zeng. Mengapa begitu banyak upacara? Kata Luo Zeng sambil tersenyum. Aku hanya seorang gadis pelayan Tuan Muda, namun aku membuat Tuan Muda sangat khawatir, kata Xiaoyin. Nasib keluarga Yan selalu berada di tangan keluarga Zhao. Menurut perkembangan momentum ini, kata Yan di kota Yan Zhao cepat atau lambat akan dihapus, dan kota Yan Zhao juga akan menjadi kota Zhao Jia. Tapi peringatan Luo Zeng hari ini sudah cukup untuk membuat keluarga Zhao membuang tikus. Hal-hal kecil, Xiaoyin, jangan diambil hati, Luo Zeng tersenyum lembut. Xiaoyin berkedip sambil tersenyum, lalu bertanya, Xiaoyin masih memiliki satu hal yang aku tidak mengerti. Patriark keluarga Zhao juga merupakan sosok terkenal, mengapa dia begitu takut pada Tuan Muda? Bahkan jika Tuan Muda adalah elit dari Sekte Pedang Xin Liu, itu tidak cukup, itu sudah sangat mengejutkan keluarga Minghu. Karena pemilik spanduk membunuh Su Yuwei hari ini, dan juga berurusan dengan beberapa orang kuat di sekitarnya, jelas Sukuan dari samping. Mendengar ini, murid Xiaoyin terbuka sedikit. Apakah kamu takut? Jika kamu takut, masih ada waktu untuk pergi sekarang, Sukuan tertawa lagi. Seperti keturunan langsung dari Tiangong, bahkan jika tersinggung, itu akan menyebabkan bencana putranya tidak hanya menyinggung dia, tetapi membunuhnya. Melihat ekspresi Xiaoyin, Sukuan terus mengancam, saya takut kembali ke Tiangong kali ini akan menjadi bencana. Setidaknya, kita yang berada di sisi pemilik spanduk mungkin tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Setelah mengalami kepanikan singkat, wajah Xiaoyin kembali normal, dia menggertakkan giginya, dan berkata, apa yang aku takutkan? Mati. Melihat bahwa Xiaoyin benar-benar serius, Luo Zeng tersenyum dan berkata, jangan dengarkan omong kosong Sukuan, aku tahu masalah ini. Nyatanya,
Luo Zeng tidak memiliki ide tertentu. Dengan statusnya saat ini, dia benar-benar tidak mampu menyinggung Gunung Taihao. Semuanya tergantung pada status Su Yuwei di keluarga Su di Gunung Taihao. Jika Su Yuwei benar-benar penting, bahkan Qiu Yinhe mungkin tidak dapat memadamkan amarah Gunung Taihao. Namun, Luo Zeng juga memiliki bobot penting di tangannya, yaitu bab pencerahan sejati dari makna sejati Jianyun yang abadi. Dia tidak percaya bahwa nilai dari bab pencerahan sejati ini tidak lebih dari sekadar Su Yuwei. Setengah hari kemudian, ketiganya melangkah ke susunan teleportasi. Saat itu masih pagi ketika kami kembali ke Dragon City. Langit berbintang yang bermekaran di langit berangsur-angsur menghilang. Luo Zeng tidak langsung mendaki gunung, tetapi membawa Sukuan dan Xiao Yin keluar dari kota naga. Sekarang Yin Yuehuan telah sepenuhnya beradaptasi dengan perannya. Bahkan di antara para penguasa, dia adalah yang terlemah, tapi semua penguasa tidak berani mengabaikannya. Kristal ilahi yang dibagikan Luo Zeng kepadanya mendukung operasi seluruh aliansinya. Jumlah pemilik spanduk di bawah pemerintahannya meningkat, dan ada puluhan ribu orang di bawah panjinya, menjadikannya aliansi terbesar di luar kota naga. Ketika Luo Zeng muncul, Yin Yuehuan juga penuh kejutan, tetapi ada sedikit kegelisahan yang tersembunyi jauh di dalam pupilnya. Yue Baicheng, Qiu Yi, dan Lai Huabei dari Akademi Pedang Dao mendengarnya, dan mereka juga bergegas maju, mereka sudah lama tidak melihat Luo Zeng. Luo Mengki Lai Huabei berlari sepanjang jalan, dan membuka mulutnya sebentar. Ketika dia pertama kali melihat Luo Zeng, dia memanggilnya Broter Luo Zeng, dan kemudian dia disebut Tuan Panji, dan kemudian pemimpin aliansi sekarang Luo Zeng naik gunung, dia tidak tahu harus memanggilnya apa untuk sementara waktu. Panggil saja Banner Master. Ya, Banner Master adalah Banner Master kita yang abadi. Yue Baihao dan yang lainnya tertawa dengan tenang. Luo Zeng melihat sekeliling, dan kemudian bertanya kepada Yin Yuehuan, mengapa kamu tidak melihat Muning dan Hesun? Ketika Luo Zeng menyebut Muning dan yang lainnya, ekspresi Yin Yuehuan sedikit membeku, dan kemudian dia berkata kepada Luo Zeng dengan hati-hati, aku juga ingin memberitahumu tentang ini. Beberapa hari yang lalu, aku meminta seseorang untuk pergi ke atas gunung untuk menemukanmu, tetapi kamu tidak berada di Sekte Pedang Xinliu. Apa yang terjadi? Kemana mereka pergi? Luo Zeng mengangkat alisnya. Kali ini dalam pertemuan kecil 7 gunung, Luo Zeng mengalahkan gunung lain untuk memenangkan kejuaraan dan menyinggung banyak orang, meskipun orang-orang itu tidak terbuka seperti Su Yuwei dalam mengejar dan membunuhnya, mereka mungkin menggunakan beberapa metode sembarangan. Jika ada yang mengambil tindakan terhadap keluarganya. Memikirkan hal ini, wajah Luo Zeng sudah mendung. Mereka naik gunung, kata Yin Yuehuan, Wen tua dari Longcheng berkata bahwa Tiangong mengirim undangan, dan berpikir bahwa ketiga gadis itu memiliki bakat luar biasa, jadi dia mengundang mereka untuk naik gunung. Setuju, kata Luo Zeng dengan tegas. Apakah itu Jumbai atau Asap? Jika Anda memilih untuk naik gunung untuk bergabung dengan sekte pedang tertentu, Anda pasti akan menanyakan pendapat Luo Zeng. Tidak mungkin untuk mendaki gunung dengan diam-diam. Mereka tidak setuju, tetapi seseorang di gunung secara paksa membawa mereka pergi. Luo Zeng maaf Yin Yuehuan menyalahkan dirinya sendiri. Luo Zeng mempercayai Yin Yuehuan, jadi dia menyerahkan ketiga putri mereka kepadanya. Sekarang dia telah gagal memenuhi harapan Luo Zeng, dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Dia telah memikirkan bagaimana menjelaskan kepada Luo Zeng akhir-akhir ini. Tidak, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa kuat Yin Yuehuan, dia hanyalah seorang pemimpin di kota naga bagi orang-orang di gunung, bahkan Tai Yiwei bukanlah apa-apa, dan tidak mungkin bagi Yin Yuehuan untuk menghentikannya. Setelah Luo Zeng tinggal di luar kota naga untuk waktu yang singkat, dia memerintahkan Xiao Yin untuk naik gunung sendirian, dan kemudian dia memasuki kota naga dan langsung pergi ke menara pelatihan pedang. Sejak Wen Xi mengambil tindakan atas masalah ini, dia pasti mengetahui kebenaran yang tersembunyi. Menara pelatihan pedang. Wen Xi melihat Luo Zeng bergegas masuk, dan wajah di balik topeng itu menunjukkan senyum tak berdaya. Wen tua, saya baru saja kembali ke Longcheng, dan saya mendengar bahwa Muning, Liu Su dan yang lainnya telah mendaki gunung. Saya tidak tahu ke sekte pedang mana mereka pergi. Tanya Luo Zeng. Apa yang disebut menanjak di kota naga umumnya sesuai dengan sekte pedang Xinliu, sekte pedang pembunuh, dan sekte pedang Juezhen. Namun pengecualiannya sangat sedikit, seperti diburu oleh gunung lain dan sebagainya. Mereka tidak bergabung dengan sekte pedang, Wen Xi menggelengkan kepalanya. Tidak bergabung dengan sekte pedang. Alis Luo Zeng terpelintir, dan sepertinya mereka lebih cenderung berada di bawah tahanan rumah. Mungkinkah Gunung Taihao?
Pada titik ini, di kedalaman murid Luo Zeng, niat membunuh mekar tak terkendali. Iya, orang-orang dari Istana Tai yang membesarkan mereka. Wen Xi menatap Luo Zeng dan bertanya, apakah kamu menyinggung seseorang dari Istana Tai? Istana Tai adalah keberadaan inti di Gunung Tai. Istana ini tidak pernah merekrut murid dari luar, dan hanya melatih keturunan langsung Kaisar Timur. Meskipun ketiga putri Sun, Mu Ning dan Han Liusu memiliki bakat yang bagus, mereka jauh dari memenuhi syarat untuk memasuki Istana Taidi. Mereka tiba-tiba dibawa ke Istana Taidi, kejadian ini juga sangat aneh di mata Wen Xi. Wen Xi juga menyimpulkan bahwa kejadian ini mungkin ada hubungannya dengan Luo Zeng. Siapa yang menyinggung Istana Taidi? Luo Zeng bergumam dalam hati, alisnya sedikit bergetar, dan ada sedikit rasa dingin di matanya, dia mengertakkan gigi dan berkata seharusnya Feng Ge. Mendengar penilaian Luo Zeng, Wen Sihe juga terkejut. Tidak mungkin, kamu baik-baik saja, bagaimana kamu menyinggung perasaannya? Status garis keturunan langsung Tai Yishan juga bervariasi, tetapi Feng Ge termasuk yang paling disukai. Sebenarnya, di awal Istana Taidi, Wen Si memblokir orang-orang penting, namun segera mendapat peringatan dari orang yang berkuasa di Istana Taidi, bisakah Anda membuat orang ini menonjol? Mendengarkan kesimpulan Luo Zeng sekarang, saya mengerti. Menyinggung dia, Luo Zeng mendengus dingin, ini hanya beberapa konflik pada pertemuan 7 gunung. Tapi tidak peduli apa konfliknya, bahkan jika itu ditujukan pada diri mereka sendiri, sekarang mereka menuding Feng Ge, ini adalah Luo Levi tidak bisa ditoleransi. Di mana Istana Taidi, Tuan Wen, bisakah kamu membawaku ke sana? Kata Luo Zeng. Melihat Luo Zeng seperti ini, Wen Si bertanya, kamu tidak berniat pergi langsung ke Istana Taidi untuk bertanya pada seseorang? Tepat, jawab Luo Zeng. Seorang wanita seperti Feng Ge, yang tahu bagaimana menghadapi Han Liusu dan yang lainnya, Luo Zeng sangat khawatir, mengapa ada penundaan. Istana Taidi berada di belakang Gunung Tai, dikelilingi oleh Mirage of the Beginning, itu bukan tempat yang bisa kamu kunjungi, dan aku belum pernah ke sana, kata Wen Si. Begitu suaranya jatuh, Luo Zeng langsung pergi ke menara pelatihan pedang. Luo Zeng, kamu tidak bisa memaksa masuk ke alam hantu primordial ini, kamu harus berpikir 2 kali. Wen Si membujuk dari belakang, tetapi Luo Zeng tidak bermaksud berhenti sama sekali. Luo Zeng sangat akrab dengan jalan mendaki gunung. Setelah tiba di tengah gunung, Luo Zeng tidak mengikuti jalan gunung aslinya, tetapi terbang dari sisi lain. Formasi pedang di Gunung Tai itu tidak pernah dibuka pada hari kerja. Tidak berbahaya bagi Luo Zeng untuk terbang di sepanjang gunung. Seluruh Gunung Tai sangat besar. Masih ada banyak ruang di belakang. Istana Taidi terletak di belakang. Namun selama berabad-abad, tidak banyak orang yang pernah melihat wajah asli Istana Taidi. Jika seseorang mengapung di ketinggian yang sangat tinggi dan melihat ke bawah, seseorang dapat melihat kabut putih mengambang di punggung Gunung Tai sepanjang tahun. Kabut ini disebut Mirage awal pertama, dan juga ilusi untuk melindungi Istana Tai. Setelah Luo Zeng terbang di sepanjang Gunung Tai untuk jarak tertentu, dia juga melihat kabut yang menutupi pegunungan dan dataran. Melihat kabut, wajah Luo Zeng juga menunjukkan kewaspadaan. Jika itu adalah hal lain, Luo Zeng mungkin mundur, tetapi memikirkan situasi Han Liusu, Luo Zengyi bergegas ke dalam kabut tanpa ragu-ragu. Kabut itu seperti susu yang ditaburkan di udara, sangat tebal sehingga tidak bisa mencair, dan pemandangannya tertutup seluruhnya, bahkan pohon-pohon yang dekat tidak bisa terlihat. Kesadaran spiritual, mata Luo Zeng sedikit berkedip, dan sinar kesadaran ilahi menyebar. Tapi saat kesadaran menyebar ke luar tubuh, ia menghilang tanpa jejak. Bisakah kabut ini menelan kesadaran ilahi? Luo Zeng sedikit terkejut. Luo Zeng awalnya tidak tahu di mana Istana Taidi berada, tetapi sekarang kesadaran dan penglihatannya tidak berguna, dan dia tiba-tiba terlihat seperti ayam tanpa kepala. Wosh! Tiba-tiba dia menendang kakinya, dan seluruh orang itu melompat, dan terbang dengan kecepatan tinggi di dalam kabut. Tapi tidak peduli bagaimana Luo Zeng terbang, selalu ada kabut putih di sekelilingnya. Kadang-kadang dia bisa melihat beberapa pohon dan beberapa batu terbuka di luar permukaan tanah, tetapi saat kabut sedikit bergetar, semuanya menghilang di depannya. Luo Zeng hanya berhenti di tempat dan berpikir sejenak, dan melihat murid kanannya sedikit terbuka, dan cahaya putih menembusnya. Penglihatan sejati. Di mata kanannya, semuanya menjadi jelas. Kabut tetaplah kabut, bahkan mata takut pun tidak bisa melihatnya. Tetapi dalam kabut, Luo Zeng melihat bayangan hitam tipis di kejauhan. Luo Zeng tidak ragu-ragu, dan langsung pergi ke bayangan itu. Berjalan jauh ke depan dan belakang, Luo Zeng menemukan bahwa itu adalah kolom ramping.
Kolom ini seperti kolom di istana, tetapi sudah tua dan permukaannya bobrok dan bobrok. Tepat setelah Luo Zeng mendekati pilar, mata kanannya melirik lagi, dan dia melihat bayangan hitam tipis di kejauhan. Mungkinkah pilar ini memandu jalan ke atas gunung? Hati Luo Zeng tergerak. Wosh! Dengan kilasan sosoknya, dia bergegas ke pilar kedua dengan nafas berikutnya, dan saat dia mendekati pilar kedua, sosok hitam ramping ketiga muncul tidak jauh. Tebakan Luo Zeng benar. Mirage of Absolute Beginning adalah ilusi yang diatur oleh Kaisar Timur sendiri untuk melindungi Istana Taidi. Ilusi ini disusun dengan 18 pilar yang diturunkan dari Temple of Absolute Beginning, yang tidak dapat diuraikan dengan cara biasa. Namun, ini adalah masa damai, dan Mirage Realm of Absolute Beginning belum sepenuhnya diaktifkan. Masih banyak pelayan, dan penjaga di Istana Taidi yang perlu turun gunung. Mereka dapat melihat pilar-pilar ini dengan token khusus, dan mereka dapat dengan bebas naik turun gunung dengan menggunakan pilar-pilar ini sebagai referensi. Jalan ini awalnya disiapkan untuk para pelayan, tetapi Luo Zeng menemukannya dengan mengandalkan mata jahat ketakutan. Mengikuti pilar ke atas, dia akhirnya melihat gerbang istana besar di kabut, dan tulisan Tai Di Gong tertulis di plakat di gerbang. Itu di sini. Luo Zeng tidak ragu sama sekali, dan melangkah maju untuk menamparkan gerbang istana. Boom, boom, boom. Ada sangat sedikit pengunjung asing ke Istana Taidi, dan jika tamu terhormat itu secara alami disambut di istana. Seperti Luo Zeng, yang memanjat dari kabut dan langsung mengetuk pintu istana, saya belum pernah melihat kasus selama bertahun-tahun. Para penjaga berbaju emas di Istana Taidi semuanya bingung ketika mendengar seseorang mengetuk pintu istana. Memanjat ke dinding, melihat ke bawah dan melihat Luo Zeng mengetuk pintu, penuh keraguan di hati mereka. Orang ini bukan pelayan Istana Taidi, bagaimana dia bisa masuk dari Fata Ana di masa lalu? Siapa kamu? Kenapa kamu mengetuk gerbang istana? Pemimpin penjaga lapis baja emas memarahi. Luo Zeng menjawab dengan keras, saya di sini untuk Luo Zeng, seorang murid dari Sekte Pedang Xin Liu. Saya di sini untuk menemukan Feng Ge. Para murid dari Sekte Pedang Xin Liu. Penjaga lapis baja emas itu juga saling memandang dengan cemas. Pemimpin penjaga baju besi emas terus memarahi, saya tidak peduli sekte pedang mana Anda, ini bukan tempat untuk Anda, keluar. Istana Tai adalah tempat keturunan Gunung Tai berada, dan itu adalah juga inti dari Gunung Tai, bagaimana murid biasa bisa masuk tanpa izin. Wajah Luo Zeng tenggelam, dan dia menginjak tembok kota, dan seluruh orang telah naik ke udara, dan dia akan menerobos. Melihat pemandangan ini, pemimpin penjaga lapis baja emas sangat marah, dan berkata sambil mencibir, saya belum pernah melihat orang yang berani masuk ke Istana Taidi. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun karena mencari kematian. Boom! Nafas di tubuh pemimpin penjaga lapis baja emas meroket, dan bayangan perisai emas terbentuk di depannya. Perisai emas bergerak dari bawah ke kanan dan menabrak Luo Zeng. Pemimpin penjaga lapis baja emas dulunya adalah Tai Wei bintang 5, karena penampilannya yang luar biasa di Tai Wei, dia dipindahkan ke sini untuk menjaga Istana Taidi. Serangan perisai yang tampaknya biasa mengandung 800 kekuatan suci. Wajah Luo Zeng juga menunjukkan tampilan yang menakjubkan, di bawah gigi yang terkatup, kekuatan totem Lisen juga ditarik keluar dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama, batu penyegel dibubarkan di tangan kanan Luo Zeng. Ledakan, diiringi suara gemuruh langit, ribuan sinar cahaya bermekaran. Para penjaga menatap kosong pada pemimpin mereka, yang melompat ke udara dari tembok, terbang puluhan ribu kaki jauhnya, dan mendarat di sudut alun-alun besar Istana Tai. Dan Luo Zeng berdiri kokoh di dinding. Para penjaga kembali sadar, mundur beberapa langkah secara bersamaan, dan menjauhkan diri dari Luo Zeng. Di mana Feng Ge? Luo Zeng bertanya kepada para penjaga ini. Para penjaga menggelengkan kepala serempak, menyatakan bahwa mereka tidak tahu. Tujuan mereka adalah untuk melindungi keamanan Istana Taidi tentu saja, tidak mungkin memimpin Luo Zeng untuk menemukan Yang Mulia Feng Ge. Sosok Luo Zeng berkedip, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih leher seseorang, dan berteriak katakan. Aku penjaga itu ketakutan. Pada saat ini, suara renyah tiba-tiba terdengar dari Istana Taidi. Seorang murid dari Sekte Pedang Xin Liu dapat main-main di Istana Taidi, berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Istana Taidi saya. Mengikuti suara yang tidak menentu, pita ungu melintasi alun-alun lebar dan langsung menuju Luo Zeng datang. Pita ungu ini seperti ular yang fleksibel, memanjang ke bawah, memutar ke arah Luo Zeng. Luo Zeng melemparkan penjaga baju besi emas di tangannya ke samping, mengulurkan tangannya dan meraih pita itu, tetapi begitu dia menyentuh pita itu terbagi menjadi 2, dibagi menjadi 4, dan melilit tubuh Luo Zeng datang.
Saat membungkus Luo Zeng, pita yang awalnya lembut tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan Luo Zeng. Wosh! Luo Zeng ditarik oleh pita, dan pemandangan sekitarnya mundur di kedua sisinya, dia diseret ribuan kaki jauhnya, melewati beberapa gerbang istana. Boom! Pada akhirnya, Luo Zeng berguling di depan pintu masuk utama sebagian istana. Seorang wanita berbaju ungu berdiri tidak jauh dari sana, menatap Luo Zeng dengan tangan di lengannya. Wanita berbaju ungu ini memiliki sosok yang anggun, penampilan yang cantik, dan pembawaan yang anggun, yang sekilas mempesona. Setelah tangan Luo Zeng diikat, dia juga mencoba melepaskan diri dari pita itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia berguling dan berjuang, dia tidak bisa menyingkirkan pita yang tampaknya biasa ini. Ada juga sedikit keterkejutan di mata wanita berpakaian ungu itu. Pria kecil ini belum diciptakan kembali oleh Chaotic Source, apakah kekuatannya begitu tirani? Tubuh fisik sebagian besar ras manusia di alam sisi lain dapat menanggung kekuatan pihak lain, yaitu sekitar 2 hingga 300 dewa. Beberapa ras manusia dengan tubuh fisik yang kuat juga bisa mencapai 5 atau 600 dewa. Seperti token Su Yuwei dari sisi lain, yang dapat menyerap kekuatan pihak lain, itu dapat meledakkan total 500 dewa, yang tidak dapat ditanggung oleh Su Yuwei sendiri. Tetapi 200 dewa tambahan adalah karena kekuatannya, beruang pedang. Luo Zeng baru saja berjuang, dan juga menghancurkan kekuatan ribuan dewa, hanya sejumlah kecil ras alien yang dapat menanggungnya, dan ras manusia jelas bukan di antara mereka. Setelah mendapatkan beberapa saat, Luo Zeng akhirnya berhenti, menatap wanita itu dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, penjaga lapis baja emas juga bergegas mendekat, dan sederet orang berlutut dengan satu lutut ke arah wanita itu, dan pemimpin penjaga lapis baja emas bahkan bersujud kepada wanita berpakaian ungu itu. Orang ini melanggar hak permaisuri. Tidak efektif dalam memblokir, Selir Yan terkejut, bawahan ini pantas mati. Selir Yan sangat murah hati, dia melambaikan tangan batu gioknya dengan ringan dan berkata, ini hanya masalah kecil, kamu bisa pergi. Penjaga lapis baja emas berdiri, melihat ke penjaga lain, dan hendak melangkah maju dan menahan Luo Zeng juga. Selir Yan menghentikannya dan berkata, biarkan dia tinggal. Tapi orang ini masuk tanpa izin di Istana Taiyi, dan dia harus dihukum berat. Pemimpin penjaga baju besi emas menunjukkan kebencian di wajahnya. Sebagai pengawal Taiyi bintang 5, terlalu memalukan untuk dipukul terbang oleh seorang murid dari Sekte Pedang Xin Liu. Biarkan dia tinggal, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Suara Selir Yan tidak diragukan lagi. Ya, para penjaga lapis baja emas memberi hormat dan hanya bisa mundur dengan patuh. Jika Luo Zeng adalah murid Tiangong biasa, Selir Yan secara alami tidak akan repot. Tapi kekuatan yang meletus dari Luo Zeng sudah luar biasa, setidaknya seharusnya tidak ada yang kedua di Tiangong, cukup membuat Selir Yan sedikit tertarik. Sua, Selir Yan mengulurkan tangannya dan menariknya dengan lembut, pita ungu dikumpulkan di lengan bajunya. Mengapa kamu masuk tanpa izin ke istana janda permaisuri? Tanya Selir Yan. Tangan Luo Zeng akhirnya bebas, dia bergerak sedikit sebelum berkata, aku mencari Feng Ge. Feng Ge, Selir Yan tersenyum lembut, untuk apa kamu mencarinya? Dia mengambil orang-orangku, kata Luo Zeng dengan jujur. Selir Yan melirik Luo Zeng dengan heran, dan bertanya, bagus sekali, mengapa dia membawa orang-orangmu pergi? Siapa yang tahu apa yang dipikirkan wanita bodoh itu? Mungkin Qishan Xiaohui kalah dariku dan menyimpan dendam, perut kecil. Kata Luo Zeng dengan marah. Mendengar Luo Zeng memarahi Feng Ge seperti ini, Selir Yan menunjukkan ekspresi malu, dan dia berkata, aku bisa membawamu untuk menemukannya. Bisakah kamu membantuku menemukannya? Mata Luo Zeng berbinar. Tentu saja, aku ibunya, kata Selir Yan dengan senyum tipis, jika dia benar-benar sekecil yang kamu katakan, itu salah. Kali ini giliran Luo Zeng yang tertegun, dia mendengar Gao Qizeng berbicara tentang Feng Ge itu dibawa kembali dari sarang dewa, jadi Selir Yan yang anggun dan mewah di depannya juga merupakan Bansi sarang dewa. Bansi of Goddessness masih dari klan Jinwu, dan memiliki sepasang sayap besar. Selir Yan dan Feng Ge memiliki penampilan yang dapat dibandingkan dengan Bansi itu, tetapi mereka tidak memiliki sepasang sayap. Tiba-tiba bertemu dengan ibu Feng Ge membuat Luo Zeng merasa rumit. Melihat Luo Zeng yang tercengang, Selir Yan dengan tenang berkata, ikuti aku akan membawamu ke sana. Saat dia berbicara, dia mengetukkan jari kakinya, menginjak tangga yang ringan dan anggun, dan menyeret gumpalan pita ungu ke dalam ruangan, gerbang istana. Luo Zeng ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Kaisar Timur memiliki banyak anak, jadi istana Taidi secara alami sangat besar.
Ada beberapa orang di sepanjang jalan, dan beberapa penjaga dan pelayan yang berpatroli dengan baju besi emas berlutut dengan hormat dan memberi hormat kepada Selir Yan ketika mereka melihat Selir Yan. Berjalan di sepanjang tembok merah tinggi sebentar, berbelok di sudut, saya melihat gerbang istana yang besar, di depan gerbang ada tungku tembaga berbentuk segitiga, api menyembur keluar dari tungku tembaga, dan cahaya kemasan mekar samar darinya. Golden Crow Divine Fire, Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Selir Yan, yang sedang berjalan di depan, berhenti dan melirik Luo Zeng, kamu tahu nyala api ini. Saya pernah ke prefektur Guanshan, dan saya telah melihat Banshees itu, saya telah melihat nyala api seperti itu, Luo Zeng berkata. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa dia telah bertemu Feng Nu, dan memikirkan tentang hubungan yang tak terpisahkan antara Selir Yan, Feng Ge dan Shen Chao. Begitu dia mengatakannya, dia mungkin akan ditanya tanpa henti, jadi dia mengubah kata-katanya untuk sementara. Selir Yan mengulurkan tangannya untuk dengan ringan mengaitkan tungku tembaga segitiga, dan seberkas api ilahi gagak emas terbang keluar dari tungku, api ilahi gagak emas berubah menjadi burung api kecil, dan langsung menuju Selir Yan, dan mendarat di bajunya di lengan baju. Saya tidak tahu bahan apa yang terbuat dari gaun ungu elegannya, dan dia tidak takut dengan pembakaran api ilahi gagak emas. Burung api itu tetap berada di tangannya untuk beberapa saat, lalu berubah menjadi sinar api, dan keluar ke mulutnya dengan desisan, dia benar-benar menelan api ilahi gagak emas di perutnya. Pada saat yang sama, Selir Yan berkata klan Jinwu lahir dari api dewa, dan kekuatan darah mereka juga tersembunyi dalam api dewa ini. Bansi yang lahir dari sarang dewa juga tidak dapat dipisahkan dari api dewa. Dengan mengatakan ini, dia telah mengakui bahwa dia milik api ilahi, Nes Bansi. Tungku tembaga yang ditempatkan di sini adalah untuk mengolah api ilahi yang tak ada habisnya untuk dimakan Feng Ge dan dia. Setelah menyerap api dewa, dia berjalan ke gerbang istana yang besar, dan Luo Zeng mengikuti dari belakang. Begitu keduanya masuk, dua pelayan berpakaian biru menyambut mereka di dalam gerbang istana. Bergabunglah dengan Selir Yan, pelayan bersujud biru. Apakah Yang Mulia Feng Ge di istana Qianlian? Tanya Selir Yan. Ya, wanita berbaju biru itu menjawab dengan hormat. Bawa aku menemuinya, perintah Yan Fei. Ya. Dua pelayan berbaju biru memimpin jalan. Istana Qianlian ini adalah tempat pelatihan di Istana Taidi, di sepanjang jalan, 3 atau 4 menara dibangun di sekitarnya, dan ada beberapa bangunan besar, dari mana ada nafas energi yang kuat. Setelah beberapa saat, dua pelayan berbaju biru membawa Luo Zeng dan Selir Yan ke aula bantalan api yang paling dalam. Selir Yan, tolong tunggu di sini, saya akan menyampaikan kepada Yang Mulia Feng Ge sekarang. Pelayan berbaju biru itu bersujud kepada Selir Yan, dan kemudian dengan cepat berjalan ke aula Cheng Huo. Luo Zeng sedikit tidak sabar, istana Taidi ini mirip dengan istana kerajaan Mahadewa, terlalu banyak birokrasi di istana. Untungnya, kali ini tidak membiarkan Luo Zeng menunggu lama. Setelah beberapa saat, Feng Ge muncul di depan aula Cheng Huo, dan berkata dengan tidak sabar apa yang ibumu cari. Selir Yan berkata sambil tersenyum bukan aku yang mencarimu, ini Tuan Luo yang mencarimu. Apa Tuan Luo? Feng Ge mengangkat kepalanya dan melihat Luo Zeng tidak jauh, dan ada sedikit tanda ketajaman muncul di matanya. Sebagai keturunan Gunung Tai, dia telah menjadi putra surga yang bangga sejak dia masih kecil, ibunya menyayangi ayahnya, dan statusnya sangat tinggi di antara keturunan langsung Gunung Tai. Bahkan saudara laki-laki dan perempuannya tidak berani memarahinya. Tidak apa-apa kalah dari Luo Zeng di pertemuan kecil 7 gunung, dan kemudian mempermalukan dirinya sendiri secara langsung, kemarahan di hati Feng Ge bisa dibayangkan. Kamu memiliki kemampuan untuk menemukan istana Taidi secara langsung. Apakah Qiu Yinhe membantumu masuk, atau He Qi? Feng Ge mencibir, mengangkat alisnya. Ekspresi Luo Zeng juga tenggelam, dan dia berteriak, tidak masalah bagaimana kamu masuk, di mana kamu menyembunyikan Muning dan yang lainnya. Serahkan mereka. Dia tidak tahu keberadaan dan keamanan ketiga wanita itu, dan dia selalu mengkhawatirkan mereka selama ini. Melihat kekhawatiran di wajah Luo Zeng, wajah beku abadi Feng Ge menunjukkan senyum bangga, mereka menderita kebakaran, jadi saya tentu saja tidak akan menyerahkan mereka. Jika Anda ingin keberadaan mereka, pukul saya. Zeng tahu apa itu Lingling of Fire. Tao adalah hukuman yang kejam. Gelombang kemarahan di hatinya meledak menjadi api. Boom! Dengan tendangan, Luo Zeng menghilang di tempat, dan bergegas menuju Feng Ge terlepas dari kehadiran Selir Yan. Selir Yan tidak jauh dari Luo Zeng. Faktanya, dia baru saja dapat sepenuhnya menahan Luo Zeng, tetapi dia melihat wajah putrinya sebelum mengulurkan tangan sedikit. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan,
tetapi dia menghilangkan gagasan itu memblokirnya dan memilih untuk duduk di pinggir lapangan. Melihat Luo Zeng bergegas ke arahnya, Feng Ge mencibir, "Aku kalah darimu di Qishan Xiaohui, tapi perbandingan semacam itu bukanlah perbandingan kekuatan nyata, dan kamu hanya memanfaatkan bab Zhenwu. Aku benar-benar berpikir kamu sangat baik." Begitu dia selesai berbicara, tangan kanan Luo Zeng sudah meraih ke arah Feng Ge seperti kilat. Menghadapi genggaman Luo Zeng, mata Feng Ge penuh dengan penghinaan, dan dia mengulurkan tangan dan menjentikkan dengan ringan. Fisiknya sangat berbeda dengan ras manusia, dan dengan sapuan tangan ramping itu, dia bisa meledak dengan kekuatan 3 atau 400 dewa, bahkan Su Yuwei dan Gao Qizeng, yang ada seperti itu, tidak bisa menanggung gesekannya sama sekali. Tetapi ketika Feng Ge menyentuh lengan Luo Zeng, dia tiba-tiba kehilangan warnanya, dan dia sudah mengerti bahwa dia salah. Tangan kanan Luo Zeng terbuat dari baja halus, dan dia tidak bisa memperkirakan kekuatan ledakannya. Tangan Luo Zeng meraihnya, memutar telapak tangannya dan menggenggamnya, dan membantingnya ke tanah di belakangnya. Ledakan. Lantai halaman di depan Aula Cheng Huo benar-benar hancur. Feng Ge tertanam di tanah. Jika Su Yuwei dilempar oleh Luo Zeng seperti ini, dia harus mati jika dia tidak mati, tetapi ada potongan Fire Emblem yang samar-samar muncul di permukaan tubuh Feng Ge, dan dia tampak tidak terluka. Katakan, di mana mereka? Luo Zeng tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan. Jika Feng Ge menolak untuk mengungkapkan keberadaan ketiga putrinya, bahkan di depan ibunya, selir Yan, dia akan tetap membunuh mereka. Feng Ge, yang sedang berbaring di tanah, membuka matanya lebar-lebar, dan dia sedikit terpana oleh kejatuhan Luo Zeng. Setelah menyadarinya, amarah Feng Ge benar-benar muncul. Dia mengangkat kepalanya dan berkata sambil mencibir, "Aku berkata, aku ingin tahu keberadaan mereka, jadi aku akan memberitahumu setelah mengalahkanku." Begitu kata-kata itu jatuh, dua lampu emas tiba-tiba muncul di tangannya. Di sebelah kanan adalah matahari keemasan, dan di sebelah kiri adalah bulan keemasan. Kemudian dia menutup matanya dengan erat dan bertepuk tangan di tanah pada saat yang bersamaan. Om, sebuah patung batu besar telah turun di depan Luo Zeng. Patung batu ini bentuknya aneh, totalnya ada 16 tangan, 15 di antaranya adalah tangan kiri, dan hanya ada satu tangan kanan. Saat patung batu turun, satu-satunya tangan kanan sudah mendorong ke arah Luo Zeng. Kekuatan tangan kanan ini sangat menakutkan, dan ruang yang didorong ke Luo Zeng ditekuk karenanya. Dengan dentuman bang, Luo Zeng telah didorong keluar oleh telapak tangan ini. Wow, Luo Zeng terbang jauh ke tanah, membajak jurang panjang di tanah, dan langsung menabrak sebuah bangunan besar. Bangunan ini disebut Balai Chengjian, dan merupakan tempat latihan pedang bagi keturunan Istana Taidi. Di bawah dampak yang begitu dahsyat, Luo Zeng langsung membuat lubang besar di Istana Chengjian. Apa yang terjadi? Siapa yang berani bertarung di Istana Qianlian? Tampaknya dia adalah sepupu Feng Ge. Gerakan sebesar itu segera mengejutkan keturunan langsung yang berlatih di Istana Qianlian. Banyak orang keluar dari Balai Chengjian satu demi satu, dan mereka tercengang melihat ubin yang pecah di mana-mana. Feng Ge melihat reruntuhan dengan mata acuh tak acuh, dan dia menamparnya, dan Luo Zeng mungkin terluka parah jika dia tidak mati. Selir Yan masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melihat reruntuhan yang mengubur Luo Zeng dengan sedikit keterkejutan di matanya. Wow, reruntuhan itu tiba-tiba berguncang, sebuah batu besar selebar 10 kaki terbalik, dan sosok gelap muncul darinya. Ketika Feng Ge melihat Luo Zeng, yang gelap gulita, pupil matanya sedikit menyusut. Tokennya dari sisi lain disebut The King of Stone Hill. Klan Sikyu adalah ras yang sangat kuno. Mereka tumbuh di bongkahan batu dan terkelupas dari bebatuan saat dewasa, seperti dewa batu yang legendaris. Dan yang kuat dalam perlombaan ini disebut Raja Bukit Batu. Untuk mendapatkan token ini dari sisi lain, Istana Taitian telah menggali selama beberapa dekade di surga ke-13, hampir meratakan gunung di surga ke-13, sebelum menggalinya. Token yang turun dari sisi lain ini sangat kuat, dan yang paling penting adalah masih memiliki kemungkinan untuk tumbuh. Setelah dewasa, Raja Bukit Batu dapat diubah menjadi Sage of the Stone Hill pada saat itu, kekuatan token pihak lain ini dapat meningkat pesat puluhan kali lipat. Tentu saja, jika Anda ingin Raja Bukit Batu tumbuh, Anda harus pergi ke kuil Bukit Batu di surga ke-22, yang sangat jauh dari Feng Ge. Mengandalkan telapak tangan yang diluncurkan oleh Raja Sikyu, Feng Ge telah mematahkan kekuatan 600 dewa. Kekuatan semacam ini tidak dapat ditanggung oleh Feng Ge sendiri, dan itu sepenuhnya ditanggung oleh token pihak lain itu sendiri tapi telapak tangan ini ditembak, dan Luo Zeng masih utuh.
Larutan batu penyegel hitam secara bertahap menghilang dari permukaan tubuh Luo Zeng, tersembunyi di tulangnya, dan Luo Zeng telah memulihkan penampilan penuhnya dalam sekejap. Luo Zeng tidak berharap wanita ini begitu merepotkan. Dia layak menjadi keturunan langsung dari Tiangong. Meski begitu, Luo Zeng tidak punya rencana untuk mundur. Ada hal lain yang bisa didiskusikan, tapi dia bisa membiarkan wanitanya menanggung rasa sakit atas namanya, yang tidak bisa dia toleransi. Dengan pedang panjang Yuksue di tangannya, dia bergegas menuju Feng Ge lagi. Cahaya pedang panjang berkedip seperti surat ular, dan di tengah serangan, pedang panjang di tangannya berubah menjadi badai dahsyat. 9 kilatan cahaya. Gesek, gesek cahaya. Pedang putih yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dari tangannya, menyerang Feng Ge dari segala arah. Trik kecil. Feng Ge mendengus dingin, menjabat tangannya yang ramping dengan ringan. Pedang panjang telah ditembakkan dari cincin Sumeru miliknya. Kakak-kakak, 15 tangan kiri Raja Bukit Batu menggenggam pedang panjang itu seperti kilat. 15 tangan, 15 pedang panjang. Cok. Diikuti oleh Feng Ge, dia membisikkan sepatah kata pun. 15 pedang panjang juga mulai mengayun dengan liar, pedang panjang ini sangat dekat satu sama lain, dan bahkan lintasan pedang panjang saling tumpang tindih, tetapi tidak ada tabrakan di antara mereka, dan semuanya beres. Cahaya pedang ini berubah menjadi tirai perak, melindungi Feng Ge di dalamnya. Ding ding ding. Meskipun lightsaber 9 kedipan Luo Zeng seperti badai, tidak ada sinar cahaya pedang yang dapat menembus tirai perak. Tapi dia tidak punya niat untuk menyerah, dan kecepatan pedang di tangannya semakin cepat. Ya Tuhan, kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan Feng Ge telah meningkat lagi. Siapa anak yang menantang Feng Ge? Sepertinya dia bukan dari istana Taidi kita. Keturunan istana Taidi, satu persatu menatap pemandangan di depan mereka. Usia Feng Ge dianggap yang termuda di antara keturunan langsung ini, tetapi potensinya adalah yang terkuat, ditambah dia cukup disukai oleh Kaisar Timur sendiri, tidak ada yang berani meremehkannya. Dan kekuatan Feng Ge memang jauh lebih unggul dari level yang sama, bahkan jika token kuatnya dari pantai seberang King of Stone Hill dikecualikan, hanya ada sedikit saingan di level yang sama. Layar pedang ini, di bawah serangan kuat Luo Zeng, ada secercah cahaya di matanya. Dia membalikkan seluruh tubuhnya ke depan dan langsung masuk ke layar pedang. Pada saat yang sama ketika dia memanjat, bintik-bintik hitam di permukaan tubuhnya langsung muncul, menutupi seluruh tubuhnya. Ding ding ding. Pedang panjang itu terpotong di tubuh Luo Zeng, seperti memotong besi halus, tidak mampu menembus tubuh Luo Zeng. Melihat Luo Zeng mendekat, Feng Ge juga sedikit terkejut. Dia bergerak ringan dengan langkah teratai, dan seluruh orang sepertinya meluncur di atas air, bolak-balik terus-menerus, sehingga Luo Zeng selalu diselimuti tirai pedang. Ding 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 ding. Di antara beberapa napas, tubuh Luo Zeng mungkin dipotong oleh puluhan ribu pedang. Tapi bahkan tidak ada bekas luka yang jelas di tubuhnya. Yang mulia besar dan kecil di Istana Taidi semuanya membuka mulut saat melihat pemandangan ini. Pendidikan yang diterima oleh keturunan langsung Taishan ini jauh lebih unggul dari orang biasa, dan penglihatan mereka tidak terlalu tinggi, tetapi mereka masih tercengang menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Apakah tubuh gelap yang dibaptis oleh tirai pedang benar-benar manusia? Meskipun Feng Ge mundur sangat cepat, kecepatan Luo Zeng masih lebih cepat. Pada akhirnya, Luo Zeng masih menerobos layar pedang. Feng Ge, yang telah menghitung poin ini, membalik tangan kanannya lagi, dan tangan kanan Raja Bukit Batu di atasnya mengambil foto Luo Zeng. Dalam pandangan Feng Ge, bahkan jika tubuh fisik Luo Zeng kuat dan dapat menahan baptisan tirai pedang, pada akhirnya dia tidak dapat menahan kekuatan Raja Sikyu. Hah! Raja Sikyu menutupi tangan kanannya dari atas ke bawah. Kekuatan telapak tangan besar ini jelas telah mencapai batasnya, dan ruang di bawahnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi kepingan cahaya perak. Kekuatan ini, Luo Zeng menggertakkan giginya, wajahnya menjadi mengerikan, dan kekuatan dewa kekuatan totem juga ditarik dengan gila-gilaan olehnya. Apa yang ingin dilakukan anak itu? Kekuatan Raja Sikyu bisa digambarkan sebagai batas dunia warna. Keturunan langsung dari Istana Taizi menemukan bahwa Luo Zeng ingin melawan, dengan belas kasihan di masing-masing mata mereka, melawan Raja Bukit Batu yang begitu kejam yang turun dari sisi lain, bukankah itu sama dengan mencari kematian? Luo Zengyi berdiri di tempat, dan kekuatan pihak lain dalam pukulan ini tiba-tiba pecah, dan dia menghantam telapak tangan kanan Raja Sikyu. King of Stone Hill 10 kali lebih besar dari orang biasa, dan telapak tangannya secara alami sangat lebar. Telapak tangan besar ini ditekan, sangat kontras dengan tinju hitam Luo Zeng.
Untuk menekan kekuatan hingga batasnya, Luo Zeng juga berusaha sekuat tenaga. Dia hampir mengumpulkan sebagian besar larutan penyegel di lengan kanannya, hanya menyisakan sebagian kecil dari larutan penyegel untuk menyatu dengan tulang punggungnya. Menghadapi hantaman yang begitu kuat, dia takut tulang punggungnya tidak akan mampu menahannya terlebih dahulu. Mata selir Yan bersinar dengan cahaya keemasan, yang merupakan cahaya dari Golden Crow Divine Fire. Masuk akal bahwa dia harus mengambil tindakan untuk menghentikannya sekarang. Meskipun dia jarang meninggalkan istana Taidi dan tidak mengenal Luo Zeng, bagaimana mungkin dia tidak melihat potensi Luo Zeng? Karakter seperti itu seharusnya dianggap sebagai harta karun di Sekte Pedang Xin Liu, bukan? Jika dia benar-benar mati seperti ini di istana Taidi, bahkan istana Taidi pun tidak akan mudah untuk dihadapi. Tapi melihat momentum Luo Zeng, selir Yan juga memiliki firasat di hatinya, Luo Zeng mungkin tidak akan kalah dalam pukulan ini. Didukung oleh firasat ini, selir Yan umumnya tidak menghentikannya secara tidak sengaja. Boom! Pukulan dan telapak tangan dipertukarkan bersama, dan seluruh istana Qianlian terkejut. Bahkan para selir di kedalaman istana Taidi merasakan keterkejutannya. Kakak, Raja Siqiu menarik tangan kanannya, dan retakan menyebar di sepanjang tangan kanannya, sampai ke bahunya. Ah! Feng Ge melihat tokennya dari sisi lain dengan mata ragu. Tangan kanan Raja Bukit Batu benar-benar retak. Ada banyak jenis token di pantai lain, dan semua jenis kemampuan aneh muncul tanpa henti, tetapi di antara token di pantai lain dunia warna, Raja Bukit Batu cukup untuk menduduki peringkat 5 besar. Kenang-kenangan pantai lain ini bisa disebut batas dunia warna dalam hal kekuatan dan pertahanan. Dengan bantuan kenang-kenangan pantai lain ini, Feng Ge memiliki kemampuan untuk melawan yang kuat di alam sumber caotik. Sekarang dihancurkan oleh pukulan Luo Zeng. Keturunan langsung dari istana Taidi melihat pukulan yang menghancurkan bumi ini, dan mata mereka semua bulat. Bukankah pria itu terlalu mesum? Aku belum pernah mendengar ada orang seperti itu di Tiangong. Bagaimana dengan yang lain? Mengapa mereka tidak menghilang? Sepertinya dia difoto oleh Feng Token Ge dari sisi lain, meskipun dia tinju menghancurkan Raja Siqiu, dan kurasa dia sendiri terluka parah. Saat keturunan langsung ini sedang berdiskusi, tanah di belakang Feng Ge tiba-tiba membengkak, dan Luo Zeng menjauh darinya, dan langsung datang ke Feng Ge. Feng Ge menoleh dan melihat, dan bahkan lebih terkejut melihat Luo Zeng, yang masih hidup dan sehat. Dia melawan telapak tangan Siqiu King, dan Siqiu King tidak tahan. Orang ini masih tidak terluka. Melihat Luo Zeng datang langsung ke arahnya, mata Feng Ge tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah dua kelompok matahari yang terik bermekaran di matanya. Ah! Feng Ge, tidak mungkin. Ekspresi selir Yan berubah ketika dia melihat bahwa Feng Ge berencana untuk melepaskan api ilahi gagak emas. Tetapi ketika Luo Zeng keluar dari tanah, dia sangat dekat dengan Feng Ge, dan sudah terlambat bagi selir Yan untuk menghentikan Feng Ge. Wow, api emas keluar dari tubuh Feng Ge, dan mengalir ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Api emas ini hampir membakar semua yang ada di sepanjang jalan. Keturunan langsung dari Tiangong semuanya menjadi pucat ketika mereka melihat nyala api emas ini. Api Dewa Gagak Emas ada di tripod segitiga di pintu masuk istana Qianlian, mereka sangat jelas tentang kekuatan nyala api ini, dan jika mereka sedikit terkontaminasi, mereka akan mati. Jika selir Yan tidak menghentikan apinya, seluruh istana Qianlian bisa terbakar habis. Ketika keturunan langsung dari istana surgawi melarikan diri, pita di tubuh selir Yan terbang keluar dan berubah menjadi lingkaran besar, memancarkan cahaya keemasan yang luas. Lingkaran besar ini dengan kuat mengelilingi api ilahi gagak emas yang melonjak. Golden Crow Divine Fire terkendali, tetapi Luo Zeng dalam masalah. Selir Yan juga sangat menyesalinya, dia tahu bahwa dia telah menghentikannya sejak awal, dan dia seharusnya tidak membiarkan kedua anak itu saling berkelahi. Saat dia menoleh untuk melihat, ada kejutan tak berujung di matanya yang indah. Di antara api emas, tubuh Luo Zeng bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia tidak takut dengan pembakaran api ilahi gagak emas. Saya melihat dia meraih leher seputih salju Feng Ge dengan satu tangan, dan tiba-tiba mendorongnya ke depan. Seluruh orang telah menekan Feng Ge di bawahnya, dan berkata dengan mencibir, meskipun api Anda lebih kuat daripada Banshis sarang dewa itu, jika Anda ingin membakarnya adalah angan-angan untuk membunuhku. Serahkan mereka. Jangan bilang aku ingin kamu mati. Hati Feng Ge juga sangat kuat. Dia tidak berniat menyerah setengah langkah. Dia melihat lambang api menyala di tubuhnya, dan lambang itu membungkusnya dengan erat. Pada saat yang sama, dia dengan sinis berkata, metodemu memang di luar dugaanku, tapi bisakah kamu membunuh saya? Hahaha, segera kamu akan tahu jika kamu bisa. Luo Zeng tertawa,
dan pupil mata kanannya tiba-tiba menjadi dalam. Sedikit cahaya putih bergabung dan bergerak, dan pada saat yang sama, dengan Chuo, pedang panjang Yuxue sudah ada di tangannya. Ketakutan Luo Zeng saat ini terhadap mata iblis membuatnya sulit untuk melihat melalui orang kuat yang telah melewati rekonstruksi sumber kekacauan. Meskipun Feng Ge kuat, dia tetap bersama Luo Zeng di dunia warna, dan dia belum menerima kekacauan rekonstruksi sumber. Melihat ke masa lalu, ada banyak kekurangan di tubuhnya. Satu-satunya yang bisa melindunginya adalah Fire Emblem yang membungkusnya. Fire Emblem ini benar-benar melindunginya dengan erat. Tetapi dengan True Vision, Luo Zeng juga melihat bahwa lambang api ini tidak sempurna, dan masih ada kekurangan yang terpisah-pisah antara lambang dan lambang. Di bawah leher, di area ini, kekurangan dari Fire Emblem tumpang tindih dengan kekurangan dari Feng Ge itu sendiri. Dengan serangan pedang ini, Feng Ge pasti akan mati. Kematian. Ketika Luo Zeng menikam pedang, Feng Ge akhirnya memiliki sedikit rasa takut di hatinya. Di bawah perlindungan emblem api, Luo Zeng seharusnya tidak bisa bunuh diri, tetapi dia memiliki firasat di dalam hatinya bahwa pedang ini dapat membuatnya hancur berantakan. Dan pada saat ini, lampu merah di mata Luo Zeng berkedip, dan ketakutan di hatinya dimobilisasi. Dia samar-samar melihat ilusi, tubuhnya seperti porselen jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping, dan ketika emosi di hatinya tersentuh, garis pertahanan yang dia pertahankan dengan ketidakpedulian benar-benar runtuh. Ah! Jangan bunuh aku! Tubuh Feng Ge roboh lurus, tangannya meringkuk secara refleks, dan saat air mata mengalir dari matanya, semuanya dikukus oleh api kemasan. Dia tidak pernah begitu takut akan kematian dalam hidupnya. Tidak, selir Yan cemas saat melihat pemandangan itu. Om, pedang, panjang Yuxue berhenti tiba-tiba, dan ujung pedang melayang di atas dada Feng Ge, berdengung dan bergetar. Biarkan mereka pergi, aku tidak akan membunuhmu, kata Luo Zeng. Benar-benar membunuh Feng Ge sekarang adalah pilihan terburuk. Hanya saja penjahat ini terlalu keras kepala, dan dia tidak akan menyerah sampai poin ini ditekan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Feng Ge menutup telinga terhadap kata-kata Luo Zeng dan mengulanginya. Meskipun Luo Zeng menarik Fear Demon Eye, dia masih jatuh ke dalam ketakutan dan tidak bisa menariknya keluar. Retak, sebuah pita ungu ditarik di udara, dan seluruh tubuh Luo Zeng terhempas oleh pita yang berkibar. Selir Yan bergegas dan memeluk Feng Ge di lengannya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Luo Zeng mendarat dengan kuat di tanah, dan juga menatap Feng Ge dengan ekspresi aneh. Masuk akal bahwa selama Dread Demon Eye berhenti melepaskan kekuatan ketakutan, ketakutan yang sesuai di hati akan hilang. Baru saja Luo Zeng melepaskan kemampuan mata iblis ketakutan, tujuannya adalah untuk menakut-nakuti dia, tetapi Feng Ge jatuh ke dalam emosi dan tidak bisa melepaskan diri. Golden Crow Divine Fire berangsur-angsur padam, dan benar-benar menghitam di mana-mana. Di pelukan selir Yan, Feng Ge masih gemetaran. Selir Yan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekan alis Feng Ge, nafas jiwa yang lembut mekar, dan Feng Ge perlahan menjadi tenang. Kamu menggunakan metode seperti ketakutan spiritual padanya. Tanya selir Yan. Arti sebenarnya dari pemikiran baik dan jahat termasuk dalam makna sebenarnya Tao yang sangat tidak populer di Istana Taitian, tetapi selir Yan masih dapat melihatnya sekilas, meskipun dia tidak tahu bahwa Luo Zeng menggunakan kemampuan ketakutan, mata iblis. Ya, jawab Luo Zeng. Selir Yan menghela nafas, tetapi dia tidak bermaksud menyalahkan Luo Zeng. Sebaliknya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Aku seharusnya tidak hanya ketika Feng Ge lahir, dia telah menjalani ujian yang kejam di sarang ilahi. Tipe ini tentu saja, itu akan mengembalikan kenangan ini. Lingkungan pertumbuhan Banshee of Goddessness jauh dari hangat dan penuh kasih sayang seperti yang ada pada ras manusia. Terutama Feng Ge, yang dinilai sebagai orang yang paling mungkin memimpin sarang dewa dan menjadi gadis Phoenix sejak lahir. Sejak lahir, Feng Ge harus bersaing dengan Banshees lain dari Goddessness, dan Banshees muda yang tak terhitung jumlahnya meninggal karena ini. Dia hampir tumbuh sedikit demi sedikit dalam darah dan tulang. Chow membawa Feng Ge kembali, dan sekarang Feng Nu mungkin yang bertanggung jawab dari Feng Ge. Meskipun Feng Ge kembali ke Istana Taidi selama bertahun-tahun, kenangan masa kecilnya tak terhapuskan. Selir Yan menggunakan metode khusus untuk menyegel ingatan itu jauh di dalam jiwanya. Dan beberapa kekuatan supernatural yang diilhami oleh arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan masih dapat mengembalikan ingatan akan masa itu. Karena pengalaman kejam di masa kanak-kanak itu, Feng Ge mengembangkan kepribadian yang begitu dingin. Lalu mengapa kamu tidak menghentikannya sekarang? Luo Zeng mengerutkan kening dan bertanya. Dengan keberadaan selir Yan, Luo Zeng tidak menyangka dia bisa melawan Feng Ge,
dan dia telah menonton dari pinggir lapangan. Luo Zeng juga marah sekarang, dan hanya bisa memaksanya untuk menyerahkan Hantas Sel dan yang lainnya. Selir Yan dengan lembut mengusap alis Feng Ge, ekspresi suram melintas di wajahnya, saya ingin melihat seberapa jauh Anda bisa mendorongnya. Setelah kembali ke istana Taidi selama bertahun-tahun, Feng Ge selalu sangat acuh tak acuh terhadap hal-hal asing, bahkan jika Selir Yan bersamanya sepanjang hari, sulit untuk melihat perubahan apapun di wajahnya. Sebagai seorang ibu, melihat putrinya seperti ini memang sangat mencemaskan. Tidak peduli metode apa yang digunakan, dia tidak dapat mengubahnya sama sekali. Di dalam hatinya, dia memiliki ketakutan yang mendalam terhadap dunia ini sepanjang waktu, jadi dia sama sekali tidak peduli pada segalanya. Bukankah akan lebih menyakitkan jika aku memaksanya? Kata Luo Zengqi. Selir Yan tersenyum ringan dan berkata tidak, setidaknya ketika dia menghadapimu, ekspresinya akan jauh lebih kaya. Sebagai ibunya, aku bahkan belum pernah melihatnya marah, dan hari ini dia menangis. Yan baru saja berkata ketika Selir memimpin Luo Zeng untuk datang, Feng Ge memang sangat tidak peduli pada ibunya. Mendengar pernyataan ini, Luo Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, mengapa dia merasa bahwa ibu dan anak ini semua gila. Apakah Anda ingin saya menakut-nakuti dia sesekali? Siksaan api bukanlah hukuman, tapi cara kultivasi. Bahkan keturunan langsung dari Istana Taidi perlu menghargai metode kultivasi. Orang yang kamu cari tidak boleh dalam bahaya, kata Selir Yan lagi. Luo Zeng tertegun sejenak, dan dia bahkan lebih memfitnah di dalam hatinya, jika ibu dan anakmu menjelaskan, mengapa repot-repot bertengkar seperti ini. Feng Ge berbaring sebentar, lalu perlahan terbangun di pelukan Selir Yan. Setelah membuka matanya, dia menatap tajam pada Luo Zeng, melepaskan diri dari pelukan Selir Yan, berdiri, berbalik dan pergi. Kamu kalah dariku, kata Luo Zeng di belakangnya. Feng Ge berhenti dan menjawab dengan acuh tak acuh apa yang kamu inginkan. Bawa aku untuk menemukan mereka, kata Luo Zeng lagi. Feng Ge berhenti sejenak, hanya menyisakan satu kalimat, ikuti aku. Selir Yan memberi isyarat kepada Luo Zeng untuk menindaklanjuti, dan Luo Zeng mengikuti Feng Ge ke istana Cheng Huo. Selir Yan berdiri di sana tanpa bergerak, menatap punggung Luo Zeng yang tinggi dan lurus, dengan senyum misterius di wajahnya, tetapi dia bergumam, tidak takut dengan api ilahi gagak emas, dan lebih kuat dari Feng Ge, tampaknya cocok untuk teman kecilku. Di Fire Bearing Palace, hembusan nafas panas datang. Ada rantai yang tergantung di balok di aula, rantai ini dibakar merah dan menggantung seperti mie. Melihat ke atas di sepanjang rantai, Anda bisa melihat pilar, atap, dan bahkan retakan di tanah di aula api. Nyala api mengalir. Luo Zeng penasaran, dan ingin bertanya apa yang dibudidayakan oleh kuil Cheng Huo, tetapi memikirkan wajah Bao Feng Ge, dia masih memilih untuk tutup mulut. Setelah melewati koridor yang panjang dan tipis, mereka memasuki aula samping. Baru saja melangkah ke aula samping, ada jejak nafas jiwa di ombak yang terik. Mata Luo Zeng sedikit berbinar, aura ini sangat mirip dengan aura Soul Pill, atau mirip dengan aura cahaya bintang yang mendarat di luar Dragon City, tetapi 10 kali lebih kuat di sini. Di aula samping ini, Sun, Muning, dan Hantas Sel sedang duduk bersila, dengan rantai merah panas tergantung di atas kepala mereka, dan di bawah rantai itu ada lingkaran tornado kecil yang menyala. Dalam tornado api ini memancarkan jiwa yang kuat napas. Cara melatih jiwa ini adalah pertama kali Luo Zeng melihatnya, dan dia cukup terkejut. Ini adalah api yang tersisa. Luo Zeng bertanya. Kalau tidak, menurutmu apa itu? Feng Ge masih kesal saat menghadapi Luo Zeng. Sekarang giliran Luo Zeng yang merasa malu, dia menggaruk kepalanya dan berkata saya pikir itu semacam siksaan. Feng Ge memelototi Luo Zeng dengan ganas, saat ini Muning membuka matanya, dan nyala api pusaran di atas kepalanya tiba-tiba menghilang di sepanjang rantai. Dia tersenyum ketika dia melihat Feng Ge tuan kecil, saya merasa aura saya telah meningkat lagi. Aduh, Luo Zeng. Pada saat ini, Han Liusu dan Sun juga bangun, tetapi Han Liusu melihat wajah Luo Zeng dan tiba-tiba tersenyum manis kamu dapat menemukan tempat ini, Sun menambahkan dengan tenang di sampingnya. Kali ini Luo Zeng benar-benar dikonfirmasi, dan dia bekerja sangat keras untuk menemukan mereka, bukan hanya hal-hal yang tidak dia bayangkan, tetapi mereka juga tidak khawatir tentang apapun. Luo Zeng berdiri tertekan untuk beberapa saat, dan kemudian bertanya ada apa dengan tuan kecil. Sun, Muning dan Han Liusu saling memandang dan tersenyum. Muning berkata itu seorang guru. Hanya saja Feng Ge masih muda, jadi tentu saja itu tuan kecil. Luo Zeng memandang Feng Ge, dan Feng Ge masih menatap mata itu, terlihat seperti apa yang kamu inginkan.
Karena kamu baik-baik saja, kembalilah bersamaku, kata Luo Zeng. Bagaimanapun, Luo Zeng merasa tidak pantas tinggal di Istana Taidi, terutama memuja Feng Ge sebagai guru, yang membuat Luo Zeng sedikit bingung. Tanpa diduga, Mu Ning dan Han Liusu menggelengkan kepala serempak, dan bahkan Sun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sun tidak akan menolak Luo Zeng, tetapi menilai dari reaksinya, dia juga berpikir bahwa Istana Taidi adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih. Sejak awal, ketika ketiga wanita itu dibawa paksa ke atas gunung, mereka memang memiliki perasaan menentang. Tapi Feng Ge tidak mempermalukan mereka, tetapi benar-benar menyerap mereka ke dalam Istana Taidi, dan membesarkan mereka sebagai anak dari garis lurus. Lingkungan di luar kota Xianglong, Istana Taidi secara alami jauh lebih unggul. Dapat dikatakan bahwa Sekte Pedang Xin Liu sulit dibandingkan dengan Istana Taidi. Lagi pula, ini adalah sekolah pedang yang dibangun oleh Kaisar Timur, dan sumber daya apapun lebih unggul dari yang lain, sekolah pedang. Jia Fengge akan memberikan petunjuk dari waktu ke waktu, dan dengan bakat mereka yang baik, mereka telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa hari terakhir. Jadi ketiga putri itu juga tuan dari tuan kecil, dan tuan kecil segera memanggil. Melihat penampilan Luo Zeng yang agak tidak senang, Han Liusu mengambil inisiatif untuk memegang tangan Luo Zeng, dan berkata dengan genit cukup aman di sini lagi pula. Jika kita berada di kota naga, kita mungkin tidak dapat memasuki pantai lain selama beberapa dekade, dan waktu dapat dipersingkat di sini. Sebelum memasuki pantai lain, masih ada berbagai risiko, lautan kebenaran niat, pusaran, garis 9 putus, ini semua adalah pos pemeriksaan, terjebak dalam pusaran, dan mati di garis 9 putus tidak tahu berapa banyak orang, tetapi risiko ini sangat berkurang dengan mengandalkan Istana Taisi. Luo Zeng juga menyadari hal ini. Bahkan jika dia mendapatkan banyak kristal dewa karena kemampuannya untuk menyadari tahu dengan satu pemikiran, dia tetap tidak dapat menyediakan lingkungan yang menguntungkan seperti itu. Tapi melihat warna Feng Ge yang tidak bisa dijelaskan, Luo Zengxin masih sedikit kesal. Mengapa kamu membawa mereka ke Istana Taidi? Luo Zeng tiba-tiba menatap Feng Ge dan bertanya. Feng Ge memikirkannya, ragu-ragu sejenak sebelum berkata saya ingin mendapatkan bab pencerahan sejati. Jumlah kata yang didapat Feng Ge dari bab pencerahan sejati jauh lebih sedikit daripada Luo Zeng. Setelah dipermalukan oleh Luo Zeng hari itu, dia selalu dirugikan. Dia kalah dari Luo Zeng bukan karena kurangnya kekuatan, tetapi murni karena pemahamannya tentang pencerahan sejati tidak sebaik Luo Zeng. Tidak mungkin dia menyelamatkan wajahnya jika dia memintanya secara langsung. Jadi dia mengirim seseorang untuk bertanya, dan menemukan bahwa Luo Zeng memiliki anggota keluarga wanita yang berlatih di Longcheng setelah beberapa operasi. Dia mengundang ketiga putri Sun, Mu Ning dan Han Liusu ke gunung. Tujuan awalnya memang menggunakan mereka bertiga untuk mengancam Luo Zeng untuk menyerahkan bab pencerahan sejati. Adapun Mu Ning, Sun dan Han Liusu, meskipun mereka tahu bahwa situasinya tidak baik, semuanya setelah memasuki istana tidak seburuk yang dibayangkan, hanya saja Feng Ge tidak terlalu mudah didekati. Mereka bahkan tidak mengenal Feng Ge, identitas. Saya hanya menemukan setelah meminta pembantu. Setelah mengatur mereka untuk memasuki istana selir kekaisaran, Feng Ge menemukan bahwa dia dan Mu Ning dan yang lainnya rukun. Setelah bolak-balik, Feng Ge bahkan menunjukkan metode kultivasi mereka beberapa kali, maka gelar tuan kecil. Setelah pemahaman umum, Luo Zeng membalik tangannya dengan ringan. Wow, secarik kertas nasi muncul di tangannya. Saya telah mengirimkan 150 bab pencerahan sejati ini kepada beberapa orang. Sebenarnya, Anda bisa bertanya kepada saya, atau Anda bisa mendapatkannya dari guru Qiu Yinhe. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan mengetuk kertas nasi, yang telah tersebar di udara terbuka, kekuatan tak terlihat telah berubah menjadi meja, membuat kertas nasi menyebar di udara. Segera, Luo Zeng membalikkan tangannya lagi, dan pena tinta lainnya dipegang di tangannya. Sua. Luo Zeng telah menambah bab Zhenwu menjadi lebih dari 180 kata di bawah tarian Phoenix yang berkibar. 3 salib terakhir baru saja diuraikan oleh saya, dan tidak ada yang tahu tentang mereka. Itu adalah hadiah bagi mereka bertiga untuk berlatih di sini, kata Luo Zeng, mendorong kertas nasi dengan ringan, dan terbang menuju Feng Ge. Feng Ge telah acuh tak acuh terhadap hal-hal lain tahun ini, tetapi dia masih tertarik pada kultivasi. Jadi dia akan meluangkan waktu untuk memberikan nasihat kepada Mu Ning dan yang lainnya, seolah mengajar orang lain untuk berlatih juga menyenangkan. Feng Ge mencubitnya dan membaca beberapa kata, matanya bersinar terang. Melipat kertas nasi dengan hati-hati, dia bertanya lagi apakah pernah ada tindak lanjut. Jika bab Zhenwu sepenuhnya diuraikan, itu akan lebih dari itu.
Bagaimana Luo Zeng bisa menyerahkan semua bab Zhenwu? Dia hanya tersenyum dan berkata, saya tidak tahu kapan saya bisa menguraikannya nanti. Ini semua, jika mereka dapat menembus sisi lain dengan lancar, saya mungkin dapat menguraikan beberapa saat itu. Feng Ge mengangkat alisnya lagi, dan berkata kepada Luo Zeng dia skeptis tetapi tidak berdaya, tetapi dia masih puas dengan 180 poin dari bab Zhenwu. Kemudian Luo Zeng memberitahu Muning dan yang lainnya sebelum keluar dari istana Chenghuo. Sesampainya di gerbang istana Chenghuo, Luo Zeng menemukan bahwa Selir Yan belum pergi, tetapi masih menunggu di gerbang, tampak ragu untuk berbicara. Luo Zengcai bertanya apakah ada hal lain yang ingin dikatakan Selir Yan kepada Luo. Selir Yan juga orang yang sangat pintar, melihat Luo Zeng keluar sendirian, dia sudah mengerti bahwa 3 kerabat perempuan Luo Zeng mungkin tinggal di istana Taidi. Berkultivasi di istana Taidi memang jauh lebih unggul dari Long Cheng, dan mereka akan diperlakukan sebagai keturunan langsung Tiangong jika mereka tinggal di sini, kata Selir Yan. Terima kasih, Selir Yan, Luo Zeng mengangguk. Selir Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan ada tablet giok hijau muda lainnya di tangannya, ini adalah tanda istana Taidi. Lain kali Anda memasuki istana Taidi, Anda tidak perlu memaksakan diri ke Meraj dari awal pertama. Sekarang Meraj of the Beginning tidak lengkap. Buka, Anda beruntung bisa masuk, saya khawatir Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Kali ini Luo Zeng dengan santai masuk ke istana Taidi, pasti akan menarik perhatian para penjaga. Luo Zeng ingin masuk lagi, mungkin sulit untuk masuk dengan mata iblis yang menakutkan. Luo Zeng mengambil token itu, melihatnya dan memasukkannya langsung ke cincin Sumeru. Sebelum Luo Zeng pergi, dia mendengar Selir Yan tertawa dan berkata jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke istana Taidi lebih banyak. Melihat senyum misterius Selir Yan, Luo Zengxin juga sedikit bersalah. Sun dan yang lainnya semuanya berkultivasi di sini, dia pasti akan datang lagi, tapi apa hubungannya dengan Selir Yan? Ketika dia keluar dari istana Taidi, kabut putih tebal dan tak terpisahkan di Mirage of Absolute Beginning menyusut ke samping, dan jalan di bawah kakinya juga diaspal dengan awan dan kabut, selembut kapas. Setelah melewati jalan ini sebentar, Luo Zeng tiba di istana Yunsan di lereng gunung. Di samping batu besar di depan istana Yunsan, seorang lelaki tua berbaju hitam dan 2 pemuda sedang menunggu di sini. Luo Zeng, mereka bertiga, sangat asing, dan dia belum pernah melihatnya ketika dia melewati istana Yunsan beberapa kali. 2860